Kerja keras tim SAR gabungan membuahkan hasil. Setelah berjuang selama beberapa jam, mereka akhirnya berhasil menemukan dan mengevakuasi seluruh korban tanah longsor yang menimpa satu keluarga di Dusun Peniron, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 lalu. Empat korban meliputi ibu, 2 anak, dan 1 cucu itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan rumah serta material longsoran. Diberitakan sebelumnya bahwa hujan cukup deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Purworejo sejak siang hari mengakibatkan bencana tanah longsor di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada hari Selasa sore tanggal 19 November 2024 lalu. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat tersebut menyebabkan sebuah batu besar turut longsor dan menimpa sebuah rumah di bawahnya. Rumah itu merupakan milik warga bernama Subur di Dusun Peniron, Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Rumah Subur dilaporkan mengalami rusak parah dan 4 orang dinyatakan hilang tertimbun material longsoran tersebut. Laporan resmi BPBD Kabupaten Purworejo, bencana longsor itu menimpa rumah warga atas nama Subur. Rumah dan tempat usaha miliknya ringsek tertimpa material tanah dan batu. Sebuah bongkahan batu berukuran besar menimpa tepat di atas reruntuhan rumah itu. Saat bencana tersebut datang, istri, 2 anak serta seorang cucu dari Subur sedang berada di dalam rumah. Mereka dinyatakan hilang dan upaya pencarian dilakukan tim SAR gabungan hingga Rabu dini hari. Adapun 4 orang yang diduga tertimbun tersebut diantaranya Vinda Wahyuningsih umur 38 tahun, istri dari pemilik rumah, Susanti umur 32 tahun, dan Reva Yamela umur 6 tahun anak dari pemilik rumah, serta Mehrun Nisa Rea Aresha umur 4 tahun cucu dari pemilik rumah. Bersumber dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, diketahui bahwa hujan deras terjadi di wilayah Kecamatan Bruno pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 14, waktu Indonesia bagian Barat hingga sore hari. Hujan deras tersebut menyebabkan sebuah tebing setinggi kurang lebih 15 meter dan batu besar yang berada di tebing itu mengalami longsor menimpa rumah warga bernama Subur. Kejadian tanah longsor itu terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laporan peristiwa yang diterima wartawan juga disebutkan bahwa pada sore sebelum kejadian, Subur berpamitan akan pergi ke Pituruh. Saat sudah jalan, sekitar 150 meter dari rumahnya, Subur mendengar suara gemuruh. Kemudian setelah kembali ke rumah, ternyata rumahnya sudah tertimpa tanah longsor dan sebuah batu besar yang ikut longsor hingga menimpa rumahnya. Petugas, relawan, dan warga masyarakat hingga malam hari terus berupaya mengevakuasi korban yang diduga tertimpa material longsoran tanah. Selain rumah, sebuah showroom kendaraan bermotor milik Subur juga ikut rusak parah.
Dalam operasi pencarian korban, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban secara bertahap, yakni korban atas nama Susanti ditemukan sekitar pukul 23.35 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Selasa malam tanggal 19 November 2024. Sedangkan Reva Yamela dan Mehrunisa Rea Aresya ditemukan bersamaan antara pukul 00.49 waktu Indonesia bagian Barat dan 00.50 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Rabu dini hari, tanggal 20 November 2024. Jadi setelah kita lakukan perencanaan operasi SAR seperti yang tadi pagi kami sampaikan dan kami briefingkan kepada seluruh tim, kita bagi menjadi 2 sektor. Sektor pertama adalah pencarian terhadap kemarin yang sudah diketemukan 3 korban, dan sektor kedua adalah di sisi kanannya. Dan alhamdulillah pada pukul 08.45 korban terakhir atas nama Winda Wahyuningsih sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan lokasinya memang betul di sektor sisi kanan kemarin korban ditemukan. Berarti 4 korban sudah ditemukan semua ya Pak? 4 korban sudah ditemukan semua. Setelah ini operasi SAR akan seperti apa Pak? Ditutup operasi SAR sementara akan kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Setelah ada kesepakatan bersama dan dinyatakan clear tidak ada korban yang lainnya, maka operasi SAR akan kita nyatakan ditutup bersama seluruh unsur yang terlibat, baik dari pemerintah daerah, TNI Polri maupun organisasi potensi SAR. Dalam operasi pencarian itu melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo, Basarnas Cilacap, personel TNI, Polri, PMI, relawan serta warga masyarakat. Sejak Selasa malam, tim SAR gabungan berjibaku melakukan evakuasi serta pencarian korban. Selain Purworejo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, Wonosobo, dan Magelang pun juga turut menerjunkan tim untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban. Kami berkoordinasi tentunya dengan keluarga, dengan perangkat, dengan kecamatan, dan kebetulan tadi ada dari Badan Geologi Bandung sama ESDM. Yang kami sebetulnya ingin membantu menyelamatkan aset korban. Cuma kan kami juga tidak bisa tanpa kajian dari pihak yang berwenang yang punya keahlian. Terus dari Badan Geologi tadi menyarankan untuk motor sebetulnya sih sarannya jangan diambil. Tapi dengan pertimbangan khusus boleh diambil, tapi bagi motor yang tidak terjepit batu. Jadi motor-motor yang ini bisa diambil, tapi jangan pernah membuat batu itu bergeser. Kenapa? Karena masih ada potensi longsor. Baru kebetulan tadi Badan Geologi ke atas sama SDM mengecek mahkota longsor, dan ternyata di atas itu masih cukup besar. Potensi longsornya cukup besar. Jadi yang pertama, yang kedua, kalau hujan tidak boleh ada aktivitas di sini. Semua harus steril, termasuk warga juga kalau hujan tidak boleh. Ya, Ibu, himbauan untuk masyarakat khususnya di perbukitan ya, di Kabupaten Purworejo keseluruhan gimana? Alam itu biasanya memberi tanda-tanda. Kalau ada mulai batu kerikil ini, mereka harus bersiap, jangan mengabaikan. Itu kan ini juga beberapa seminggu yang lalu sudah terjadi longsoran di belakang. Longsor kecil. Longsor yang merusak ini, operasi. Itu ada pohon kelapa tumbang itu longsor minggu kemarin. Sebenarnya itu alam sudah memberikan warning ke kita untuk bersiap. Yang pertama untuk daerah atau warga yang tinggal di daerah pegunungan, kalau musim hujan, yang pertama sebelum musim hujan dibuat parit-parit tuh. Biar air itu tidak masuk ke tanah, tapi mengalir di luar, tidak masuk ke dalam, karena struktur bebatuan di kita ini bawahnya ini batu, jadi kalau air masuk ke tanahnya ngorot. Terus yang kedua, kalau musim hujan bagi warga yang tinggal di daerah pegunungan, lebih tingkatkan kesiapsiagaannya, jangan tidur. Kalau dengan hujan terus-menerus harus siap-siap untuk meninggalkan tempat tinggalnya, apalagi sudah ada batu-batuan yang jatuh, kerikil-kerikil jatuh, itu mereka harus segera evakuasi. Siap, oke. Kalau Mbak Santinya
kalau di rumah itu bikinnya alis. Kalau Mbak Winda itu seperti suaminya, kadang kan ada orang yang jual beli motor. Dengan masyarakatnya gimana Pak? Seharian sama masyarakatnya bisa ngelola apa aja. Kayak Mbak Winda melatih Robana juga. Berarti aktif dalam masyarakat? Iya, aktif. Teman-teman Bagelen Channel, kami segenap kru Bagelen Channel mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya bencana alam di Kabupaten Purworejo, khususnya di Kecamatan Bruno. Nah, kami juga berdoa agar teman-teman relawan juga diberi kekuatan dan semangat untuk tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, di belakang saya ini adalah tempat yang nantinya untuk disolatkan daripada korban-korban. Kita berdoa segala sesuatunya akan menjadi baik di Kabupaten Purworejo. Terima kasih. Dari Bruno, Widarto Mahestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.